Selamat malam teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah, ini kita sekarang sudah nyampe di pertemuan ke-5 ya. Ya, ini pertemuan kelima. Di pertemuan kelima kita kali ini, nanti kita akan membahas dua modul dijadiin satu, yaitu modul 5 dan modul 6. Di sini kita mulai dari modul 5. Di modul 5 ini, modul 5 dan modul 6 itu sebelumnya dulu itu adalah modul yang nanti akan membahas tentang manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia. Di modul kelima, kita akan belajar tentang analisis kasus perencanaan, rekrutmen, dan pengembangan sumber daya manusia. Di situ maaf sebentar. Oke. Nah, di situ pertama kita akan memahami tentang kita akan fokus pada manajemen sumber daya manusia. Nah, apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia itu adalah perencanaan sumber daya manusia secara integratif dengan memperhitungkan berbagai tantangan dan peluang di masa mendatang. Nah, di sini implementasi atau penerapan dari fungsi manajemen sumber daya manusia itu secara efektif diharapkan bisa diterapkan secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan berbagai peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercapai produktivitas sumber daya manusia yang tinggi dan terpenuhinya sasaran dan kebutuhan organisasi dan individu di karyawan. Nah, sebelumnya dulu, kenapa perlu kita memanage atau mengatur masalah sumber daya manusia? Kita perlu mengatur masalah sumber daya manusia itu karena perusahaan untuk bisa menjalankan produksinya. Nah, tadi kalau untuk analisis kasus bisnis ini, di awal kita kan belajar tentang manajemen keuangan, lalu setelahnya manajemen produksi. Jadi satu keputusan untuk kita memilih untuk menjalankan apa yang mau kita kerjakan atau enggak. Lalu yang kedua, untuk detail tentang apa yang kita kerjakan nanti prosesnya seperti apa. Nah, lalu yang ketiga ini kita tentang manajemen sumber daya manusia. Di manajemen sumber daya manusia ini kita memikirkan, kan karena kita sudah tahu apa yang akan kita kerjakan, terus kita harus berpikir siapa yang mau mengerjakan itu. Nah, untuk itu kita juga harus memanage atau mengatur sumber daya manusia yang akan kita gunakan. Nah, di situ harus seimbang antara kebutuhan kita dengan jumlah sumber daya yang ada. Jangan kurang, jangan kelebihan. Seperti itu. Dan di sini untuk evaluasi fungsi manajemen sumber daya manusia itu mencangkup penilaian terhadap kebijakan manajemen sumber daya manusia untuk menentukan apakah berbagai kebijakan sumber daya manusia itu benar-benar efektif. Jadi, di sini diusahakan agar kebutuhan dan juga pemenuhan kebutuhan itu pas. Jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Karena sama-sama kelebihan dan kekurangan itu merugikan, seperti itu. Oke, selanjutnya pentingnya manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Manajemen sumber daya manusia itu adalah salah satu bagian yang dibutuhkan dalam suatu organisasi, di mana bagian itu butuh untuk mengerjakan bagaimana memilih sumber daya manusianya, bagaimana memberikan training, dan bagaimana mengevaluasi kerjaan pekerjanya itu. Nah, di sini manajemen sumber daya manusia itu juga merupakan alat yang sangat penting untuk manajemen strategi dari sebuah perusahaan itu sendiri. Kenapa? Karena misalnya kita meng-hire orang atau misalnya kita mencari pekerja, kan pasti mereka punya periode waktu yang bukan sebentar, tapi periode waktu yang lama kan. Nggak mungkin kita hire orang hanya untuk cuma 1 hari, 2 hari. Mungkin itu kalau misalnya hanya event-event khusus, tapi kalau organisasi atau misalnya kalau company, kalau dia hire orang, pasti dia akan hire untuk
jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena dia mengadakan proses seleksi dan pemilihan atau mungkin perekrutan itu butuh biaya besar, dan kalau orang yang diambilnya itu tuh mau dikerjakan hanya sebentar-sebentar, ya dia habis di biaya untuk mengadakan istilahnya untuk mengadakan seleksi penerimaan orang itu sendiri. Nah, di sini oleh karena itu manajemen sumber daya manusia itu bagian penting dalam sebuah perusahaan karena dia memegang kendali kekuatan perusahaan itu terhadap sumber dayanya yang akan menjalankan perusahaan itu. Oke. Lalu selanjutnya di sini fungsi dari sumber daya manusia itu satu adalah kita harus manajemen sumber daya manusia atau bagian HRD, Human Resource Development atau Human Resource Management, itu harus bisa tahu kompetensi dari masing-masing pekerjanya atau harus bisa tahu kemampuan dari masing-masing pekerjanya. Dan gitu ya, sebelum mereka menerima seorang pekerja, mereka kan pasti tes dulu. Mereka adakan seleksi, misalnya kayak pertama mereka ngadain job fair, habis itu pasti ada beberapa orang yang nanti akan ngelamar gitu kan ya. Nah, ngelamar itu kan juga punya kriteria. Sebelum diadakan acara tes wawancara, mereka seleksi berkas dulu, seleksi dokumen. Dokumen itu untuk melihat mereka itu layak tidak, itu untuk mengidentifikasi dan juga memilih apakah mereka yang melamar itu sudah sesuai atau tidak gitu ya pada permintaan dasar. Oke, misalnya sesuai, oke mereka lolos dan mereka ke tahap-tahap tes selanjutnya. Nah, pada saat seorang pekerja masuk pertama kali ke area kerjanya mereka, otomatis mereka itu kan berada pada titik level 0 dari kemampuan yang ada atau yang dibutuhkan di perusahaan itu kan. Nah, untuk itu, apa yang harus dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia? Mereka harus bisa mengupdate atau meningkatkan kemampuan dan juga skillnya, pengetahuannya dari masing-masing pekerja tersebut gitu. Jadi mereka harus memberikan bagaimana caranya pekerja yang awalnya tuh mereka terima dengan kondisi standar yang paling rendah gitu ya dari permintaan perusahaan, tapi mereka itu tuh harus bisa untuk berkompetisi dan untuk mengasah kemampuan mereka. Nah, untuk itu bagian HRD itu harus mampu memberikan mereka fasilitas untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan juga keahlian mereka. Oke, nah fungsinya HRD atau manajemen sumber daya manusia itu juga adalah harus bisa meyakinkan bahwa perusahaan itu akan tetap bisa kompeten dan tetap bisa bersaing gitu ya di dalam areanya gitu. Karena kenapa begitu? Karena dalam sebuah perusahaan itu kan ada yang pensiun, ada yang keluar. Nah, kalau misalnya kita tergantung pada pekerjanya tanpa bisa istilahnya apa ya? Tanpa bisa kita tuh menutup tempat-tempat yang kosong itu gitu ya. Maka otomatis kompetensi perusahaan otomatis kan pasti akan menurun. Dan kalau kayak gitu yang rugi otomatis ya perusahaannya itu sendiri. Untuk itu peran dari HRD Human Resource Development itu sangat penting. Oke. Nah, di sini adalah proses dari manajemen sumber daya manusia itu. Di sini ada Human Resource Planning atau perencanaan sumber daya manusia. Di sini akan ada dua kondisi yang ditemui oleh bagian Human Resource Planning ini. Satu
adalah kondisi saat mereka kekurangan pekerja. Kondisi yang lainnya adalah saat mereka kelebihan pekerja. Nah, saat mereka kekurangan pekerja, maka yang mereka harus lakukan adalah rekrutmen atau merekrut pekerja baru atau mencari pekerja baru. Nah, kita bahas di level ini dulu. Atau kalau mereka kelebihan pekerja, maka yang mereka lakukan adalah recruitment atau bisa di PHK. Paling parahnya recruitment adalah PHK 1. Kalau yang kedua PHK atau pensiun dini itu sama. Lalu yang kedua adalah pengurangan jam kerja. Gitu. Itu ada di sini, recruitment ya. Nah, oke. Recruitment mungkin cukup di situ saja. Kita di sini mau fokus membahas tentang bagaimana kalau kita mau merekrut tenaga kerja gitu. Karena di sini kita mau merencanakan. Perencanaan itu berhubungan dengan 2 poin ini. Recruitment sama recruitment. Tapi di sini untuk recruitment ada banyak tahapannya lagi. Nah, untuk recruitment ada banyak tahapannya lagi. Nah, untuk recruitment proses pertama kita kan memilih berdasarkan spesifikasi awal. Kita butuhnya yang seperti apa? Kayak gitu. Dari sini dari proses seleksi ini itu kita mengidentifikasi dan memilih kompeten atau keunggulan atau kemampuan dari pekerja. Lalu selanjutnya di sini yang kita pilih adalah harus yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemampuan pekerja yang kita pilih harus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tapi di situ kan nggak mungkin kita biarkan pekerja kita, ya udah dia cuma bisa sampai tahap A, biar segitu aja nggak usah ditambah-tambahin lah. Kalau kayak gitu, perusahaannya nggak akan berkembang. Nah, pertama di sini dia diorientasi dulu sebelum nanti dia akan di-training agar dia lebih bisa mampu, lebih skillful, lebih kompeten, seperti itu ya. Nah, lalu setelah dia mengalami orientasi dan juga training, dia akan menjadi seorang pekerja yang sudah beradaptasi dengan pekerjaannya. Dan juga untuk skill atau kemampuannya dan pengetahuannya juga sudah up to date. Karena tadi mereka sudah mengalami orientasi sama training. Setelah itu, masuk ke kita harus memanage juga, mengatur performansi mereka bagaimana. Nah, untuk masalah performansi mereka, itu nanti akan menuju kepada kompensasi dan keuntungannya. Lalu akan mengarah ke perkembangan karirnya. Nah, dari sini kita kan bisa lihat, bagi seorang pekerja yang kompeten itu berkemampuan ya, yang berkemampuan dan memiliki kinerja yang sangat tinggi, mereka itu pasti mampu untuk tetap bertahan di perusahaan itu dalam waktu yang lama. Gitu. Karena kalau di perusahaan seperti yang kita tahu kan gampang sekali ya di PHK, kapan saja dalam kondisi mana aja itu tuh perusahaan nggak ada aturannya. Kalau mau PHK sekarang ya sekarang kayak gitu. Nah, untuk itu, untuk bisa tetap bertahan, seorang pekerja itu harus bisa berkemampuan dan punya kinerja yang tinggi. Oke. Selanjutnya, memanage sumber daya atau manajemen sumber daya manusia. Kembali lagi, managing human resource atau mengatur sumber daya manusia. Human resource planning atau perencanaan sumber daya manusia adalah proses di mana manajer itu meyakinkan bahwa perusahaan itu sudah memiliki jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan yang sesuai pada tempat yang juga sesuai di waktu yang dibutuhkan.
yang mana para pekerja itu tuh mampu untuk mengerjakan tugasnya atau memberikan kinerja yang efektif dan efisien. Nah, di sini manajemen sumber daya manusia itu juga membantu untuk menghindari kondisi yang tiba-tiba kita kelebihan pekerja atau kekurangan pekerja. Jadi istilahnya, dengan adanya human resource management, diharapkan kebutuhan tenaga kerja sebuah perusahaan dengan pasokannya itu seimbang. Jadi kita tidak kekurangan, kita tidak kelebihan. Gitu. Kalau kita terlalu kelebihan tenaga kerja, buat apa? Itu nanti pastinya nggak efisien, nggak hemat kita. Pasti banyak tenaga mereka yang terbuang. Untuk itu kita nggak perlu untuk kelebihan. Tapi kita juga nggak bisa kalau kekurangan. Kalau kekurangan otomatis kita nggak bisa menghasilkan apa-apa. Gitu ya. Nah, di sini apa saja sih tugasnya Human Resource Planning atau manajemen sumber daya manusia? Tugasnya adalah pertama, mengevaluasi tenaga kerja saat ini. Lalu mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Lalu mengembangkan program untuk bisa mencapai kebutuhan masa depan itu. Jadi mereka harus tahu sekarang itu tenaga kerjanya berapa. Lalu misalnya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, apa yang akan terjadi dengan para pekerja mereka? Berapa yang akan pensiun? Lalu berapa kebutuhan, istilahnya berapa kebutuhan tentang hasil kerja di perusahaan itu akan dibutuhkan gitu. Itu perlu difikirkan oleh manajemen sumber daya manusia sehingga mereka itu tuh pada saat sekarang ini atau ke masa yang depannya itu mereka tidak ada kondisi kekurangan dan kelebihan tenaga kerja. Oke. Current assessment atau evaluasi tenaga kerja saat ini. A review of current make-up of organization resource status. Nah, di sini manajemen sumber daya manusia harus melihat ada berapa pekerja yang ada pada saat ini di perusahaan. Itu dia harus mereview kondisi status pekerja pada saat ini. Nah, itu satu. Review yang dilakukan pada saat-saat ini itu adalah mereview berapa pekerja yang ada di saat ini. Lalu mereview tentang analisis kerjaannya, yaitu mengevaluasi atau mengakses tentang pekerjaan dan kebutuhan yang harus dikerjakan, pada tahap mana pekerja pada saat ini itu tuh harus memiliki pengetahuan, harus memiliki kemampuan, dan harus memiliki keahliannya. Misalnya gini, dulu pada saat pertama kali diterima gitu ya, ini anggap aja perusahaan kita itu adalah salon gitu ya. Pada saat kita menerima pertama kali pekerja salon, pastinya mereka nggak akan bisa semua di dalam, nggak bisa semua pekerjaan salon itu dia kerjakan. Misalnya, at least gitu ya, paling tidak dia harus bisa motong rambut gitu misalnya. Pertama dia bisa motong rambut itu pas pada saat pertama kali dia datang gitu ya. Tapi terus kalau misalnya kita mau melakukan current assessment atau evaluasi pada saat ini, kita harus ngecek pekerja kita ada berapa. Terus mereka itu harusnya tuh udah bisa apa saja, itu harus kita cek. Gitu. Misalnya dulu waktu pertama kali dia hanya bisa potong rambut. Selanjutnya dia harus bisa untuk mengkeriting rambut, nge-rebonding rambut, habis itu nge-make up, mungkin seperti itu. Dan kita harus lihat sampai berapa lama kerja mereka harus bisa semua itu gitu.
Misalnya dalam seminggu mereka dari cuman bisa potong rambut harus bisa keriting rambut. Habis itu 2 minggu mereka harus bisa mungkin maskerin rambut lah, mungkin apa namanya satunya lagi itu apa ya, yang berhubungan sama salon-salon gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi current assessment adalah kita mengakses apa yang kita miliki dan sejauh mana mereka itu sudah memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas di dalam perusahaan. Nah, oke. Ini sama current assessment. Nah, di sini persoalan klasik yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia itu pastinya adalah mereka harus menyeimbangkan antara pasokan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja. Seperti yang tadi sudah sering saya bilang, tidak boleh ada kekurangan ataupun kelebihan. Nah, kenapa? Karena kelebihan atau kekurangan tenaga kerja itu berdampak pada biaya dan ketidakhematan gitu. Karena kalau pekerja terlalu banyak, buat apa? Pasti akan banyak yang tidak bekerja. Dan artinya kita hanya membayar mereka, tapi mereka nggak kerja. Gitu ya. Nah, untuk itu, untuk bisa kita memenuhi kebutuhan agar seimbang antara kebutuhan dengan pemasukan atau antara kebutuhan dengan pemenuhan kebutuhan gitu ya, kita pertama harus melakukan forecasting atau peramalan terhadap permintaan dari produk atau servis yang kita sediakan dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Kita harus forecast atau rencanakan atau kita ramalkan agar kita bisa memiliki perencanaan-perencanaan apa yang harus kita lakukan. Oke. Nah, untuk itu, di sini untuk menghadapi masalah klasik dalam sumber daya manusia, itu ada 2 kasus. Pada saat kita kelebihan pegawai, maka yang dilakukan adalah pengangkatannya terbatas. Misalnya seringnya setahun sekali, maka karena kita kelebihan ya udah kita olor jadi mungkin 5 tahun sekali, seperti itu. Lalu yang kedua bisa pengurangan jam kerja. Ini tadi sudah saya sampaikan sedikit pada saat kita membahas tentang grafik bagaimana kita proses pemilihan tenaga kerja, lalu atau pensiun dini dan perampingan. Perampingan ini adalah misalnya ada perusahaan A gitu ya. Apa ya kalau contoh yang nyata ya? Rumah makan sederhana misal. Contohnya itu aja ya. Rumah makan sederhana di Indonesia kan ada di banyak tempat tuh. Di mana-mana kebanyakan ada mereka punya rumah makan sederhana. Kalau mereka itu tuh berada pada satu manajemen kepemilikan, maka perampingan di sini adalah pada saat rumah makan sederhana mungkin di daerah Yogyakarta itu tidak terlalu banyak peminatnya dan di Solo itu tuh banyak banget peminatnya gitu. Maka kita arahkan beberapa pekerja yang dari Yogyakarta untuk kerjanya dipindah ke Solo, seperti itu perampingan. Nah, itu adalah salah satu kasus saat kita kelebihan sumber daya. Nah, kalau yang juga kebanyakan kasus lagi juga adalah saat kita kekurangan sumber daya. Saat kita kekurangan sumber daya, apa yang perlu dilakukan? Satu, kita harus melakukan pengangkatan secara kreatif. Lalu pemberian intensif program pelatihan, lalu penyesuaian standar seleksi, lalu pelaksanaan kerja lembur, penggunaan pekerja sementara ini mungkin sefungsi ya sama penyelenggaraan outsourcing. Oke. Nah, begitu itu tentang analisis kasus perencanaan sumber daya manusia. Nah, lalu selanjutnya untuk kegiatan belajar kedua itu kita analisis rekrutmen karyawan.
di analisis rekrutmen karyawan ini, oke, sebentar, saya buka bukunya. Ini karena di bukunya kebanyakan teori, yang saya sampaikan di sini adalah rangkuman poin penting dari manajemen sumber daya manusia itu ya. Untuk bagusnya, maka setelah ini tetap teman-teman harus dibaca saja misalnya pas lagi longgar gitu ya, karena ini sudah ada pembukaan ya dari kuliahnya, mungkin kalau bacanya lebih bisa bayangin gitu. Nah, jadi dibaca, karena mau nggak mau kan nanti kalau ujian toh juga dari modul, saya pun ini juga ringkasan dari modul. Nah, jadinya akan lebih baik kalau dibaca agar nanti juga bisa mengikuti apa yang tertulis di modul, dan juga kita tahu gimana sih sebenarnya secara umumnya sumber daya manusia manajemennya gitu. Nah, oke. Untuk mata kuliah untuk di kegiatan belajar kedua ini kita akan membahas analisis kasus rekrutmen karyawan. Nah, aktivitas rekrutmen itu berawal dari kita melakukan publikasi lowongan jabatan atau pekerjaan. Kita nyebarin informasi atau nyebarin iklan mungkin ya, kalau kita butuh pekerja. Atau misalnya kayak yang teman-teman kalau misalnya ke job fair, atau job fair itu apa ya istilahnya ya? Job fair itu adalah acara yang menyampaikan lowongan-lowongan pekerjaan dari banyak sekali perusahaan. Nah, itu satu perusahaan kalau misalnya dia mau melakukan rekrutmen, pertama harus mempublikasikan, menginformasikan lowongan pekerjaan yang mereka butuhkan atau yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, menerima lamaran. Lalu yang ketiga, melaksanakan seleksi atau penyaringan. Dan yang terakhir adalah pengangkatan dan penempatan. Itu sudah umum seperti itu ya. Nah, di sini untuk area rekrutmennya, 3 area rekrutmen dalam kasus rekrutmen karyawan itu: 1. Kita awali dari kebijakan personalia. Di kebijakan personalia ini kita akan mengetahui posisi apa yang dicari oleh perusahaan. Lalu selanjutnya kita masuk ke sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen ini menentukan kriteria apa dari pelamar yang diminta perusahaan. Jadi ini itu adalah kayak spesifikasinya. Misalnya dibutuhkan pekerja dengan umur dari sekian tahun sampai sekian tahun. Lalu minimal pendidikan gitu ya, S1. Lalu bisa misalnya sudah berpengalaman kerja selama berapa tahun. Terus bisa mengoperasikan komputer, misalnya seperti itu. Ini di sini. Lalu yang ketiga adalah karakteristik perilaku perekrut. Nah, di sini untuk karakteristik perilaku perekrut ini itu adalah poin yang bisa mempengaruhi pelamar. Nah, ini termasuk poin yang bisa mempengaruhi pelamar. Kenapa? Karena kadang di sini image dari perekrut itu akan mempengaruhi respon dari pelamar. Seperti itu. Jadi kadang itu sebenarnya antara pencari kerja dengan yang menawarkan kerja itu sama-sama saling membutuhkan. Cuman masalahnya di sini sekarang, kenapa kayaknya itu tuh saat ini gitu ya, susah gitu cari kerja, karena mungkin yang mencari pekerja itu ya pastinya lebih banyak daripada yang menawarkan pekerjaan. Tapi sebenarnya ada kondisi gara-gara karakteristik perilaku perekrut ini, perusahaan itu tuh bisa dapat image yang jelek gitu, dan itu bisa membuat nggak ada yang mau ngelamar ke situ gitu, karena image-nya jelek. Jadi untuk itu karakteristik perilaku perekrut itu tuh harus dijaga agar para pelamar itu tuh tertarik gitu untuk melamar
ke perusahaan tersebut. Oke. Nah, ini untuk konsep recruitment sama. Di sini kita mulai dari recruitment, kita mulai dari pada dasarnya kita harus menentukan spesifikasi pekerjaan yang kita butuhkan apa, dan kita harus sesuaikan dengan peraturan pemerintah. Nah, di sini sumber dari yang kita rekrut itu bisa dari internal dan eksternal. Kalau kita melakukan perekrutan eksternal, yang harus kita lakukan adalah kita menyampaikan lowongan pekerjaan yang mau kita yang kita butuhkan. Kalau kita internal gitu, ini kan biasanya kalau internal ya kita sampaikan saja. Ada misalnya ya, ada manajer keuangan gitu, sudah pensiun. Biasanya kalau seperti itu nggak akan rekrutmennya eksternal, biasanya internal. Dan mereka di dalam perusahaan akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan posisi mendapatkan posisi manajer keuangan tersebut. Nah, metodenya bisa terbuka, bisa tertutup. Ini berlaku untuk semua sumber, bisa terbuka dan tertutup. Karena kalau misalnya tertutup, otomatis kan sudah ada channel, sudah ada orang yang dituju untuk ditarik. Kalau terbuka, oke, kita kasih kesempatan ke siapa saja untuk bisa ikut serta, seperti itu. Nah, lalu di sini kita punya kendala juga. Karena kita punya dua sumber internal eksternal, kendala kita pun juga akan dari internal dan eksternal. Oke, seperti itu konsep recruitment. Lalu selanjutnya, major source atau sumber paling besar dari kandidat pekerja itu bisa kita dapatkan dari internet, lalu employee referral, lalu company website, college recruitment, professional recruitment organization. Jadi di sini itu sumber-sumber gini. Kalau misalnya kita tadi mau membuka lowongan pekerjaan gitu ya, kita bisa sampaikan di mana aja, bisa lewat internet, bisa lewat pekerja kalau internal, bisa lewat company website, bisa lewat college recruitment. College recruitment itu kita bisa datang ke universitas, lalu kita ya cari gitu mahasiswa yang belum kerja, ya, yang udah lulus dan belum kerja, itu seperti itu prosesnya college recruiting itu. Lalu professional recruiting organization. Oke. Jadi ini adalah cara-cara kita menyampaikan kalau kita membuka lowongan pekerjaan. Rekrutmen sama di-rekrutmen tadi sudah kita bahas di depan. Rekrutmen kita menarik pekerja, lalu di-rekrutmen kita mengurangi pekerja. Lalu e-recruitment itu adalah pengambilan pekerja lewat internet. Karena sekarang itu teknologi informasi sudah sangat canggih dan sudah sangat umum gitu ya. Semua orang sudah hampir tahu lah tentang yang namanya internet. Nah, untuk itu kadang rekrutmen bisa dilakukan lewat internet gitu. Lalu selanjutnya kalau di rekrutmen ini tadi yang sudah disampaikan juga, bisa PHK, bisa transfer, bisa pengurangan jam kerja, bisa job sharing. Job sharing itu tadi yang dipindahkan tempat itu atau perampingan. Lalu proses seleksi. Proses seleksi itu adalah proses untuk menyaring para pelamar pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seleksi atau pemilihan pekerja, yaitu proses pemilihan pekerja, gitu ya. Itu adalah proses yang dilakukan untuk memprediksi bagaimana
kemampuan pekerja. Apakah dia nanti mampu menjalankan pekerjaan yang akan kita berikan pada dia dengan baik atau tidak gitu. Nah, di sini kendala dalam pemilihan itu bisa dikarenakan kita menolak orang yang potensial atau kita menerima orang yang tidak potensial. Itu adalah kesalahan dalam seleksi atau pemilihan yang mungkin yang sering terjadi. Nah, setelah seleksi selesai, setelah rekrutmen selesai, apa yang perlu dikerjakan lagi terhadap sumber daya manusia? Kita butuh untuk menganalisis kasus pelatihan dan pengembangan karyawan. Seperti tadi sudah dibilang di awal. Nah, manajemen sumber daya manusia itu berfungsi untuk satu, memilih karyawan yang dibutuhkan. Kedua, mengembangkan kemampuan karyawan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang pasti semakin berganti dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Oke. Nah, sebentar saya buka bukunya. Oke. Sip, di analisis kasus ini pelatihan dan pengembangan. Oke. Pelatihan itu adalah usaha yang diaktifkan oleh organisasi untuk membantu perkembangan pembelajaran antar anggota, yang mana pelatihan itu cenderung dipusatkan dan diorientasikan ke arah pencapaian jangka pendek. Tapi kalau pengembangan, itu adalah usaha yang diorientasikan ke arah yang lebih luas pada keterampilan individu untuk tanggung jawabnya di masa depan. Oke. Jadi, seolah gitu ya, pelatihan dan pengembangan itu sama. Tapi sebenarnya kalau secara terminologi atau secara arti bahasanya, itu kalau pelatihan itu untuk jangka pendek, kalau pengembangan itu untuk jangka panjang. Oke, langkah-langkah dalam pelatihan. 1. Pihak yang diberi pelatihan itu harus dapat dimotivasi untuk belajar. Jadi harus semangat gitu belajarnya. Jangan malas-malasan. Karena kalau enggak ada fungsinya adanya pelatihan. Lalu trainee atau pihak yang diberi pelatihan harus mempunyai kemampuan untuk belajar. Selanjutnya, proses pembelajaran itu harus dapat dipaksakan. Jadi mau nggak mau mereka itu tuh harus belajar. Karena mereka harus bertanggung jawab pada pekerjaannya. Lalu pelatihan itu harus menyediakan bahan-bahan yang dapat dipraktekkan atau diterapkan. Selanjutnya, bahan-bahan yang dipresentasikan itu harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Jadi jangan pelatihan itu ternyata nggak ada manfaatnya sama sekali. Maka kalau kayak gitu perusahaan hanya akan mengeluarkan biaya saja tanpa adanya feedback atau respon yang bagus dari hasil pelatihan itu sendiri. Nah, di sini materi yang diajarkan itu harus memiliki arti yang lengkap dan memenuhi kebutuhan. Oke. Tahap untuk analisis dalam pelatihan. 1. Menganalisis organisasi. Untuk analisis organisasi ini dilakukan pengujian lingkungan, strategi, sumber daya organisasi untuk menentukan di mana penekanan pelatihan akan ditempatkan. Jadi, kita analisis dulu organisasi. Di bagian mana dalam organisasi itu yang butuh untuk pelatihan? Biasanya adalah dikarenakan satu, kebutuhan di departemen itu misalnya ya, kebutuhan di departemen itu tuh sedang meningkat. Itu satu. Yang kedua, dikarenakan kemampuan di departemen itu sedang berkurang, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah kita menganalisis, oh ternyata kita udah tahu nih di bagian, misalnya di bagian, misalnya tadi salon, di bagian maskerin rambut nih, di bagian maskerin rambut, mereka pada banyak yang nggak bisa, terus habis itu mereka pada lama gitu, jadinya customer itu tuh
kayaknya itu tuh nggak nyaman karena terlalu lama, mungkin seperti itu. Nah, kita tahu habis itu, oh di bagian itu kita perlu untuk melakukan pelatihan atau pengembangan. Nah, selanjutnya setelah kita analisis bagian mananya, kita analisis tugasnya. Di sini untuk analisis tugas, kita harus ngecek proses untuk menentukan isi dari program pelatihan yang harus analisis tugas itu adalah proses untuk menentukan isi dari program pelatihan yang harus berdasarkan studi tugas dan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi tadi kan, oh di bagian ngemaskerin rambut itu tuh banyak komplain, mungkin seperti itu. Maka apa yang harus diberikan kepada bagian yang bertugas ngemaskerin rambut tadi gitu? Pelatihan yang semacam apa yang perlu diberikan gitu? Apakah pelatihan agar mereka cekat, ataukah pelatihan agar mereka misalnya ya cepet gitu gerakannya gitu? Simple sih kalau misalnya tadi contoh yang dari salon, ya, seperti itu ya. Itu analisis tugas setelah kita tahu analisis organisasinya. Oke. Lalu selanjutnya analisis individu. Ya, setelah kita tahu, oh di bagian mana tadi? Di bagian masker rambut. Terus, oh ternyata di bagian maskerin rambut yang pas ngasih maskernya gitu. Terus itu semuanya nggak yang lambat gitu. Oh ternyata nggak semuanya, ternyata cuman si A yang lambat gitu. Ya udah kalau gitu yang dikasih training cuman si A. Seperti itu. Tahap pelatihan. Setelah kita mengetahui tahap analisis, kita mengerjakan selanjutnya adalah tahap pelatihan. Ini ada di buku. Semuanya tadi ada di buku, hanya dirangkum saja gitu ya. Di tahap pelatihan, pertama kita harus menentukan lokasi pelatihan. Lalu, yang kedua, kita harus menentukan tipe pelatihan. Pelatihan semacam apa yang dibutuhkan? Apakah itu pelatihan keahlian atau keterampilan? Apakah itu pelatihan di training? Apakah itu pelatihan lintas fungsi atau pelatihan tim atau pelatihan kreativitas atau pelatihan keberagaman atau pelatihan pelayanan pelanggan? Nah, itu semua harus kita sesuaikan agar sesuai dengan masalah dan bisa menyelesaikan masalah. Oke. Lalu, tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi. Jadi, tadi kita lihat ada 3 tahap ya dalam pelatihan ini. Yang pertama itu adalah tahap analisis untuk mengetahui masalahnya apa. Lalu tahap pelatihan untuk mengerjakan yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan masalah tadi. Terus yang ketiga adalah tahap evaluasi untuk melihat kita menyelesaikan masalahnya itu tuh sudah benar atau enggak gitu. Ada efeknya atau enggak gitu. Di sini untuk tahap evaluasi, ini adalah tahap untuk mengukur keefektifan pelaksanaan pelatihan. Untuk melihat apakah kita itu benar enggak itu pelatihan yang sudah kita berikan. Apakah pelatihan yang kita berikan itu sudah mencapai tujuan dan sudah menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau tidak gitu. Di sini dari buku ada 4 kerangka evaluasi pelatihan. 1, kita mengevaluasi reaksi peserta pelatihan. Nah, dalam proses evaluasi terhadap reaksi peserta pelatihan, kita harus melihat bagaimana peserta pelatihan itu terhadap pelatihannya. Seperti tadi, apakah dia itu tuh termotivasi, bersemangat, ataukah dia tidak tertarik pada pelatihan yang diberikan. Lalu evaluasi untuk seberapa banyak peserta pelatihan belajar dari pelatihan.
Nah, untuk melihat evaluasi yang kedua, kita itu bisa melihat dari bagaimana peserta itu setelah dia mendapatkan pelatihan. Apakah dia masih tetap sama cara kerjanya ataukah dia sudah berubah? Gitu. Itu 2 sama 3 agak berubah, itu sedikit berhubungan. Yang ketiga adalah kita melihat kinerja peserta setelah mendapatkan pelatihan. Kinerja itu terlihat dari bagaimana hasil dia. Apakah tadi waktu habis dia dapat pelatihan ngemaskerin rambut, apakah dia sudah semakin lihai, semakin lancar, atau juga semakin cekatan dalam memaskerin rambut atau tidak gitu ya. Nah, lalu kalau evaluasi yang bisa terlihat dengan apa ya? Dengan kondisi yang bisa dihitung atau kita biasa bilang adalah kuantitatif, itu adalah evaluasi yang keempat, yaitu evaluasi hasil pelatihan dengan melihat seberapa besar keuntungan itu tuh dapat didapatkan dari adanya pelatihan. Misal tadi dari setelah dia dapat pelatihan, kemampuannya dia tuh meningkat sehingga customer yang datang senang semua. Customernya cerita sama temen-temennya. Akhirnya banyak yang datang ke sana. Akhirnya di situ si salon itu laris manis gitu ya. Laris manis terlihat dari apa? Dari pendapatannya semakin lebih besar. Oke, lalu selanjutnya kita lihat sasaran pelatihan dan pengembangan. Di sini setiap kegiatan pelatihan itu yang terarah tertentu harus mempunyai sasaran yang jelas dan memuat hasil yang ingin dicapai dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi harus ada alasannya. Kenapa kita mau melakukan sebuah pelatihan? Agar terarah pada sebuah sasaran yang diinginkan. Di mana sasaran pelatihan yang dapat dirumuskan dengan jelas itu bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan materi apa yang akan dijadikan sebagai sarana yang diperlukan. Begitu. Lalu selanjutnya, manfaat sasaran yang terumus dengan baik. Di sini dengan adanya sasaran yang tertulis atau tersampaikan dengan jelas dan dengan baik, itu akan bisa menjamin konsistensi dalam menyusun program pelatihan yang mencangkup materi, metode, cara penyampaian, dan sarana pelatihan. Lalu bisa memudahkan komunikasi antara penyusun program dengan pihak yang membutuhkan pelatihan. Selain itu juga bisa memberikan kejelasan pada peserta tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya bisa memudahkan menilai peserta, lalu memudahkan menilai hasil pelatihan, lalu menghindarkan konflik antara penyelenggara dengan pihak yang meminta pelatihan tentang efektivitas pelatihan. Jadi biar nggak ada kayak komplain gitu. Gimana sih gitu? Saya minta kamu ngelatih pekerja saya kok ternyata nggak ada hasilnya sih, kok nggak ada efeknya sih kayak gitu. Nah, itu kan kadang ada seperti itu. Ada seperti itu kalau kita nggak tahu sasarannya. Jadi sasaran itu harus disampaikan dari yang menginginkan pelatihan kepada yang memberi pelatihan agar pemberi pelatihan itu tahu apa yang harus mereka siapkan agar mereka bisa mencapai sasaran yang diinginkan oleh yang meminta pelatihan. Begitu. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan kualitas output, meningkatkan kuantitas output, tadi kebalik ya. Lalu menurunkan biaya limbah dan perawatan, menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan atau terjadinya kerusakan, menurunkan turnover atau ketidakhadiran kerja, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, mencegah timbulnya antipati karyawan, dan menekan kejenuhan kerja. Itu adalah tujuan dari diadakannya pelatihan.
Oke. Nah, di sini secara ringkasnya ini adalah flowchart atau aliran kerja dari langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Pertama, sebelum kita melakukan pelatihan dan pengembangan, kita harus tahu dulu kebutuhan kita. Jadi kita harus evaluasi dulu kebutuhannya. Lalu selanjutnya, tujuan dari kebutuhan ini kita akan tahu tujuan pelatihan dan tujuan pengembangan. Nah, dari sini akan bisa ditentukan materi programnya apa, prinsip pembelajarannya apa. Yang pasti ini harus sesuai dengan tujuan. Yang tadi kita bilang kita harus punya sasaran yang jelas dan disampaikan oleh peminta pelatihan kepada pemberi pelatihan. Nah, lalu selanjutnya program aktual itu adalah pengerjaan pelatihannya itu sendiri, yang bisa meliputi keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan bekerja. Lalu setelah itu, hasil dari pelatihan ini akan kita evaluasi dan kita umpan balik. Kita evaluasi dan umpan balik ini adalah dari hasil pelatihan dan pengembangan, kita sesuaikan dengan penilaian kebutuhan, lalu kita sesuaikan dengan tujuannya. Tujuan ini akan menghasilkan kriteria evaluasi, dan disinilah kita akan evaluasi bagaimana hasil dari pelatihan dan pengembangan yang telah dilakukan. Apakah sesuai dengan tujuan, ataukah tidak sesuai dengan tujuan. Gitu. Alhamdulillah, ini kita sudah masuk ke dalam modul 6. Di modul 6, di kegiatan belajar pertama, kita akan melakukan analisis kasus pengelolaan dan penilaian kinerja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam manajemen kinerja, kita pahami dulu konsep manajemen kinerja. Di sini, konsep manajemen kinerja itu perlu sedikit dijelaskan di depan, karena penilaian kinerja adalah salah satu unsur penting dalam manajemen kinerja. Nah, untuk pengertian dari penilaian kinerja itu sendiri adalah penilaian kinerja itu merupakan sistem formal untuk mereview dan mengevaluasi kinerja individu karyawan maupun kelompok-kelompok kerja. Jadi, penilaian kinerja itu sistem. Jadi harus ada aturannya. Nah, di sini penilaian kinerja itu adalah salah satu unsur di dalam manajemen kinerja. Lalu, apa itu manajemen kinerja? Sistem manajemen kinerja itu adalah proses formal yang terstruktur untuk mengukur, mengevaluasi, dan mempengaruhi sikap, perilaku, dan hasil kinerja para karyawan yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan mereka. Pengertian yang lain, ada banyak pengertian dari sistem manajemen kinerja. Di sini pengertian yang lain, kalau yang pertama, ini dari Schuller and Jackson, kedua juga dari Schuller and Jackson. Di sini disampaikan bahwa sistem manajemen kinerja itu membantu mengarahkan dan memotivasi para karyawan untuk memaksimalkan usaha mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, kalau ini, pengertian yang lain adalah di sini. Manajemen kinerja itu adalah proses yang berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi ada pada tempatnya guna memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya adalah produktivitas organisasi itu sendiri. Itu adalah pengertian manajemen kinerja dari Mondi tahun 2008. Di sini, menurut Schuller dan Jackson tahun 2006, ada dua komponen manajemen kinerja, yaitu satu, pengukuran dan umpan balik kinerja, yang kedua adalah komponen imbalan dan komponen imbalan dari kompensasi total. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ada banyak
pengertian dari penilaian kinerja. Di sini kita bahas beberapa pengertian, yaitu pengertian dari Weather dan Davis tahun 96. Mereka menyampaikan penilaian kinerja itu adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Kalau Mondi mengartikan penilaian kinerja adalah sistem formal yang tadi sudah saya sampaikan untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Lalu Schuller and Jackson mengartikan penilaian kinerja itu melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan bahkan karyawan itu sendiri. Jadi yang menilai tidak hanya satu individu, tapi umum gitu. Itu kalau dari Schuller and Jackson. Ada dua tambahan lagi pengertian tentang penilaian kinerja adalah proses formal untuk mengevaluasi kinerja dan memberi umpan balik. Itu pengertian dari Skermeron tahun 96. Lalu pengertian dari Dassler tahun 2006, penilaian kinerja itu adalah mengevaluasi kinerja karyawan saat itu dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau penilaian kinerja itu adalah kita cek hasil kerjanya apakah sesuai dengan yang kita butuhkan atau sesuai dengan standar yang diharapkan atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk metode penilaian kinerja itu ada beberapa. Ada metode yang diklasifikasikan menurut tipe pertimbangan atau keputusan yang diminta. Menurut tipe itu, ada metode penilaian relatif dan absolut. Untuk metode penilaian relatif, itu adalah metode penilaian kinerja yang dilakukan secara subjektif. Kalau absolut, itu adalah metode penilaian kinerja yang didasarkan pada standar yang sudah ditetapkan. Lalu, untuk tipe yang kedua, itu adalah metode penilaian menurut fokus pengukuran. Kita bisa menilai kinerja dari sifatnya, yaitu dari sifat karyawan, untuk menunjukkan bagaimanakah karyawan itu memberikan sifat terhadap pekerjaannya. Apakah dia dapat dipercaya, apakah dia tegas, yang seperti itu. Lalu terhadap perilaku karyawan terhadap pekerjaannya. Ini adalah penilaian untuk melihat respon karyawan terhadap pekerjaannya. Apakah dia bekerja dengan disiplin, lalu perfeksionis atau tidak gitu. Lalu dia dapat bekerja tim atau tidak gitu. Itu kalau menurut perilaku. Lalu yang terakhir untuk penilaian menurut fokus pengukuran adalah pengukuran terhadap hasil. Itu kita lihat hasil kinerjanya dengan mengukur hasil kerja karyawan, seperti berapa jumlah penjualan yang dihasilkan, berapa produk yang bisa dihasilkan. Kalau tadi perusahaan salon tadi, dalam satu hari berapa orang konsumen yang datang minta maskeran yang bisa dia kerjakan, seperti itu. Oke? Lalu selanjutnya adalah manfaat penilaian kinerja. Sebentar. Di sini manfaat penilaian kinerja itu menurut Weather dan Davis tahun 2006 adalah bisa digunakan untuk perbaikan kinerja, penyesuaian kompensasi. Kalau penyesuaian kompensasi kan kalau misalnya dia kinerjanya bagus dapat bonus, misal seperti itu. Lalu penempatan karyawan. Kita bisa lihat dengan kita evaluasi kinerjanya, dia itu tuh ternyata cocoknya itu di bagian mana gitu. Nah, lalu manfaat penilaian kinerja itu adalah untuk melihat kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Lalu untuk merencanakan dan pengembangan karir, untuk mendeteksi kelemahan proses staffing, untuk mendeteksi ketidaktepatan informasi, mendeteksi kesalahan desain jabatan, menjamin kesempatan kerja yang setara,
mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja, lalu memberikan umpan balik bagi Departemen Sumber Daya Manusia. Oke. Lalu selanjutnya, syarat penilaian kinerja. Suatu sistem penilaian kinerja itu harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk itu, sistem penilaian kinerja itu harus satu job related atau berhubungan dengan pekerjaannya. Di sini, penilaian kinerja itu harus mengevaluasi berbagai perilaku kritik yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Lalu praktis, dapat dipahami dan mudah oleh para evaluator atau karyawan. Lalu terstandarisasi, ada standarnya sehingga mudah membandingkannya, mudah menilainya. Standarisasi ini akan memungkinkan terwujudnya praktek penilaian kinerja yang seragam. Karena mereka akan absolut ya, tidak relatif karena punya standar. Jadi baiknya yang dibilang oleh orang satu dengan baiknya yang dibilang oleh orang dua itu akan baik yang sama pemahamannya, yang sama artinya, begitu. Oke. Lalu elemen-elemen kunci dari penilaian kinerja. Gambar ini itu berawal dari sini, kinerja karyawan. Di sini kinerja karyawan itu akan dinilai. Di dalam menilai kinerja, kita membutuhkan standar-standar yang terkait dengan kinerja untuk mengetahui ukuran-ukuran kinerja, sehingga di sini kita bisa ukur. Setelah kita bisa menilai kinerja yang terukur, kita bisa memberikan umpan balik pada karyawan. Misalnya, misalnya tadi perusahaan salon tadi ya, yang masalah maskerin rambut. Hari ini tadi di catatan ada 10 orang yang datang mau maskerin, tapi ternyata kita harus menolak 2 orang karena kamu kerjanya kurang cepat, misalnya seperti itu. Nah, umpan balik ini akan menjadi dokumen, jadi arsip karyawan. Lalu akan kita sampaikan ke bagian HRD atau manajemen sumber daya manusia tadi, agar mereka itu bisa mengambil keputusan apa yang bisa mereka lakukan sehubungan dengan kinerja karyawan. Mereka bisa melakukan pelatihan, atau misalnya mereka harus pecat, atau apa yang mereka lakukan itu ya terserah kebutuhan sumber daya manusia, keputusannya. Oke. Seperti itu tadi yang kita pelajari tentang masalah menilai kinerja karyawan. Nah, di sini tadi kan dibilang penilaian itu harus berstandar agar mudah nanti mengukurnya. Standar kinerja itu apa? Standar kinerja itu adalah tolak ukur atau benchmark atau pembanding yang digunakan untuk mengukur kinerja. Kenapa dibutuhkan standar kinerja? Agar bisa objektif dan juga agar efektif. Di sini, agar bisa efektif, standar tersebut itu harus berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan standarnya itu? Standar kinerja itu bisa didapatkan dari proses analisis jabatan. Oke. Di sini masih membahas tentang standar kinerja, kita harus menerapkan prinsip yang kita singkat menjadi prinsip SMART dalam penerapan standar kinerja. Harus spesifik, jelas dan rinci. Harus bisa diukur standarnya itu. Jadi jangan sebuah standar yang susah diukur. Misalnya kayak mudah diukur tadi, kan dalam satu hari dia kalau bisa itu harus minimal bisa maskerin 10 orang. Loh kok ternyata hasilnya dia cuma bisa maskerin 8 orang. Oke, berarti dia bisa diukur kan bagaimana kinerjanya. Lalu achievable, standarnya itu dapat dicapai berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan atasannya. Jadi, kita tadi menentukan sehari dia harus bisa ngemaskerin orang 10 gitu ya. Kalau misalnya yang datang bisa
10 atau lebih dari 10, setidaknya dia harus bisa maskerin 10. Itu pasti karena disesuaikan dengan kemampuannya untuk memaskerin dan juga disesuaikan dengan kedatangan konsumen ke salon itu gitu. Lalu standar itu harus berorientasi pada hasil agar sesuai sasaran dan juga harus punya jangka waktu pencapaiannya. Jadi gini, misalnya tadi dia awalnya tuh nggak bisa tuh sehari itu tuh ngemaskerin 10 orang, pasti itu tuh kurang aja dari 10. Oke, kita kasih dia pelatihan. Pelatihan kan tidak selalu 180 derajat dia berubah. Besoknya langsung dia bisa ngemaskerin orang 10. Jelasnya enggak, itu semua butuh waktu agar dia bisa menyesuaikan untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, tapi di sini butuh waktunya itu pun kita harus kasih batasan. Oke, kamu latihan, tapi kamu harus punya waktu sampai 1 bulan gitu misalnya. Kamu harus bisa menyelesaikan PR kamu gitu ya, istilahnya pekerjaan kamu ini gitu. Yang dimana 1 hari kamu harus bisa maskerin minimal 10 orang, misalnya seperti itu. Nah, itu ada di standar kinerja. Selanjutnya, ringkasnya untuk proses penilaian kinerja, menurut Mondi tahun 2008, itu adalah seperti ini. Pertama, kita identifikasi tujuan-tujuan spesifik untuk penilaian kinerja, lalu menyusun kriteria kinerja dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan, lalu memeriksa pelaksanaan pekerjaan, lalu menilai kinerja dan mendiskusikan hasil penilaian bersama karyawan. Lalu kita sampaikan, lalu hasil dari diskusi ini akan kita buat lagi susunan kriteria standar kinerjanya tadi. Oke. Alhamdulillah sudah di modul 6 kegiatan belajar 2. Untuk modul 6 kegiatan belajar 2, kita akan belajar tentang analisis kasus pengelolaan karir karyawan. Jadi, kita kan harus ya yang namanya merencanakan karir kita gitu. Jangan kita ya udahlah jalan-jalan aja, ya kalau kayak gitu hidup kita seperti tidak punya ambisi. Kalau terlalu berambisi banget memang salah, itu juga nggak bagus untuk psikologi kita. Tapi kalau nggak punya ambisi sama sekali, nggak ada yang akan kita perjuangkan dong dalam hidup ini. Jadi harus ada. Untuk itu, kalau misalnya seorang karyawan dalam perusahaan, ambisinya kan pasti karirnya kan ya. Mau seperti apa karirnya itu akan dijalankan dalam perusahaannya itu. Nah, di situ kita harus lihat bagaimana kita bisa mengelola karir karyawan. Nah, pertama, ada banyak faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh seseorang pada waktu merencanakan karir. Apa saja faktor-faktor itu? Kita akan bahas di sini. Sebelum mempelajari tentang faktor perencanaan karir, pertama kita bahas dulu tentang karir itu sendiri. Karir itu kan oke lah, orang itu tuh udah sering banget ngomong karir, tapi sebenarnya pengertian dari karir itu sendiri itu apa sih gitu. Pengertian dari karir itu sendiri adalah karir itu adalah arah umum yang dipilih oleh seseorang dalam mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Maka tadi saya bilang orang itu harus punya ambisi walaupun tidak ambisius gitu ya. Karena apa? Di sini kan dia harus mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Disitulah kita bilang itu adalah karir. Arahnya kemana sih gitu. Nah, oke. Untuk itu kita harus merencanakan karir. Dimana dalam proses perencanaan karir itu seseorang harus, seseorang harus merancang sasaran karirnya dan mengidentifikasi alat atau cara-cara untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi gini, misal gitu ya, kita balik ke perusahaan salon tadi, atau mungkin ke yang lain yang lebih enak kalau tentang bahas karir ya. Mungkin di karir pendidikan gitu aja ya.
yang step-stepnya tuh jelas dibandingkan dengan tadi yang di perusahaan salon. Oke, kalau misalnya karir untuk pendidikan, awal kan dia pertama jadi tenaga pengajar, kan paling tinggi dari pendidikan itu adalah profesor, guru besar. Nah, itulah karir paling tingginya. Nah, di situ mereka harus merencanakan. Dan apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mencapai karir tertinggi mereka? Mereka harus penelitian, mereka harus membuat buku, mereka harus punya banyak publikasi, gitu. Itulah cara-cara yang harus mereka lakukan untuk bisa mencapai karir itu. Nah, di sini ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi perencanaan karir. Yang satu adalah faktor kehidupan. Jadi, proses karir itu akan sejalan dengan jalannya tahap kehidupan kita. Saat kita masih muda, misalnya kayak masih masih ingusan gitu ya. Ya kita masih junior misalnya kayak gitu. Kita masih belum tahu apa-apa, tapi bukan berarti nanti kita akan tetap di situ. Kalau kita merencanakan karir kita, suatu saat nanti kita akan jadi besar. Nah, seperti itu juga. Kan semakin hari kehidupan kita harus semakin lebih baik. Seperti itu juga karir kita. Harus juga semakin lebih baik. Nah, lalu faktor yang mempengaruhi perencanaan karir adalah jangkar karir. Jangkar karir itu adalah motif orang dalam perencanaan karirnya. Nah, jangkar karir itu di sini dari buku modul dibilang ada lima jangkar karir menurut Mondi dan kawan-kawan di tahun 96. Apa saja jangkar karir dari Mondi yang dibilang Mondi? Itu ada kompetensi manajerial, lalu ada kompetensi teknis atau fungsional, lalu keamanan, kreativitas dan otonomi, dan tidak ada ketergantungan. Oke ya, di situ untuk kompetensi manajerial. Sasaran karir manajerial adalah untuk mengembangkan kualitas kompetensi personalia, analisis, dan emosional. Jangkar ini digunakan untuk mengelola orang. Lalu jangkar yang kedua adalah jangkar kompetensi teknis atau fungsional. Di sini orang-orang yang melihat adanya posisi manajerial mengembangkan secara terus-menerus bakat secara teknis. Lalu yang ketiga adalah jangkar keamanan. Itu orang-orang di jangkar keamanan itu yang menyadari tentang pentingnya keamanan akan berusaha menstabilkan situasi karirnya. Di mana di sini mereka akan menganggap dirinya terkait erat dengan lokasi dan geografi tertentu. Jadi istilahnya kita harus kita harus memperhatikan nih. Kalau misalnya kita ada di mana, misalnya gini, kita terhadap karir kita itu ada di posisi yang aman nggak gitu. Oke. Misalnya gini aja, kayak posisi yang aman, posisi yang mungkin agak berbahaya gitu. Kalau misalnya kita tuh adalah seorang reporter, karir kita kan kadang berhubungan sama hal-hal yang agak kurang safe ya sama diri kita sendiri gitu. Nah, untuk itu di situ kita harus memilih dan menstabilkan karir kita. Oke. Lalu jangkar yang keempat adalah jangkar kreativitas. Di sini individu-individu yang kreatif biasanya agak memiliki bakat entrepreneur. Nah, di situ orang-orang yang kreatif biasanya akan menentukan, oh dia mau jadi entrepreneur aja deh, nggak mau jadi pekerja gitu, agar dia bisa bebas. Lalu jangkar kelima adalah jangkar otonomi dan tidak ada kebergantungan. Untuk jangkar kelima ini adalah jangkar karir untuk orang-orang yang tidak ingin ketergantungan dan ingin untuk bebas dari batas-batas secara organisasional.
Jadi ada hubungannya dari jangkar keempat dan jangkar kelima. Itu tentang orang-orang yang pengen jadi entrepreneur, itu biasanya orang yang tidak ingin terikat gitu sama atasannya, sama orang lain gitu. Nah, lalu faktor ketiga yang akan mempengaruhi perencanaan karir itu bisa dari faktor lingkungan. Jadi di sini kondisi lingkungan itu akan bisa mempengaruhi bagaimana seseorang akan merencanakan karirnya, yaitu tentang pada tahap apa pencapaiannya itu akan dicapai. Sampai tahap mana? Gitu ya. Contoh, misalnya perubahan lingkungan kerja yang sangat cepat pada akhir-akhir ini itu akan mempengaruhi perencanaan karir seseorang. Nah, terjadinya perampingan di beberapa negara, misalnya menyebabkan pekerja dan manajer sama-sama mengalami penggantian secara massal. Oleh karena itu, bagi sebagian pekerja dalam lingkungan yang cepat berubah, perencanaan karir akan mencangkup perencanaan tentang cara-cara untuk mempertahankan pekerjaan yang pada saat ini dipegangnya. Jadi, kadang kondisi lingkungan itu akan membuat kita memilih, oh, kita akan sampai di sini saja deh gitu. Mungkin kita akan sampai di tahap ini saja gitu. Misalnya tadi untuk karir pendidikan, mungkin tidak semua orang di karir pendidikan akan ingin menjadi profesor. Ada yang punya batasan sampai, oh mungkin saya guru besar saja, oh mungkin saya rektor saja gitu, oh mungkin saya dekan saja gitu. Ada yang seperti itu. Jadi tidak semuanya akan selalu pengen paling atas, dan itu bisa dipengaruhi karena lingkungannya gitu. Oke. Nah, setelah tadi kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Nah, di perencanaan karir itu sendiri, perencanaan karir adalah pembuatan sasaran posisi pada pekerjaan. Untuk bisa mencapai sasaran kita, penilaian terhadap diri sendiri itu perlu dilakukan. Jadi, sebelum kita mau memutuskan kita akan berkarir apa, kita akan sampai mana, itu kita nilai sendiri diri kita. Bagaimana sih kita terlalu ngongso nggak, kita terlalu ngoyo nggak, misalnya kita mau mencapai apa yang kita targetkan, realistis nggak misalnya seperti itu. Maka pertama kita harus merencanakan dulu karir individu. Di situ kita nilai dulu diri kita di sini. Dalam menilai diri sendiri ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan neraca kekuatan dan kelemahan. Neraca kekuatan dan kelemahan ini digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan diri sendiri, guna memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan. Jadi, misalnya gini, saya itu cocoknya itu tuh kerjanya bukan di lapangan, tapi di office. Saya cocoknya kerja di balik layar. Maka ya udah maksimalkan saja kalian untuk bekerja di balik layar daripada kalian harus di lapangan atau di depan layar gitu. Oke. Lalu selain neraca kekuatan dan kelemahan, kita juga bisa mengevaluasi diri kita atau menilai diri kita dengan melakukan survei perasaan suka tidak suka. Survei perasaan suka tidak suka ini digunakan untuk memahami psikologi diri sendiri terhadap pilihan pekerjaan yang akan dikejar. Jadi, jangan kita paksakan. Kadang kan ada kata-kata, cintailah apa yang kamu kerjakan apa yang kamu cintai. Ya kalau misalnya harus terpaksa mencintai apa yang kita kerjakan, ya lakukan kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya kerjakan yang kita cintai saja. Seperti itu. Karena itu pendorongnya akan lebih besar daripada kita harus memaksa diri kita untuk mencintai apa yang kita kerjakan. Tapi kita harus tetap mencintai apa yang kita kerjakan. Cuman saat kita mau memilih yang namanya merencanakan, kan kita pasti ambil yang terbaiknya. Maka kalau kayak gitu, terbaiknya adalah kerjakanlah yang kita cintai. Gitu. Nah, lalu selanjutnya,
setelah kita menilai diri kita bagaimana, terus kita merencanakan karir kita bagaimana, lalu untuk jalur karir itu ada bagaimana sih jalur karir itu? Apakah ya semuanya itu dari bawah ke atas atau bagaimana gitu? Ternyata tidak. Jalur karir itu ada macam-macam. Ada 4 jalur karir. Yang pertama adalah jalur tradisional. Jalur tradisional ini adalah jalur di mana karir itu bergerak secara vertikal dari bawah ke atas. Itu adalah jalur tradisional. Kalau jalur jaringan, itu karir bisa bergerak secara vertikal atau yang tradisional tadi, atau juga bisa bergerak secara horizontal. Jadi pindah departemen yang sama levelnya. Misalnya di perusahaan kan paling atas ada direktur perusahaan, bawahnya manajer, yaitu ada pindah antara manajer A sama manajer B kayak gitu. Itu adalah karir jalur jaringan. Lalu yang ketiga adalah karir jalur keahlian lateral. Keahlian lateral itu adalah yang bergerak ke horizontal saja. Lalu yang terakhir adalah jalur ganda. Jalur ganda itu bisa bergerak horizontal dan juga vertikal. Gitu. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di analisis kasus kompensasi karyawan. Nah, itu kita sudah mencapai di modul ketiga. Oke. 1. Sebelum kita membahas ke lebih lanjut, pertama kita pelajari dulu apa itu pengertian dari kompensasi. Kompensasi itu adalah salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan pemberian penghargaan kepada karyawan sebagai ganti dari pelaksanaan tugas organisasionalnya oleh karyawan yang bersangkutan. Di sini, kompensasi itu berfungsi untuk menciptakan sistem penghargaan yang layak bagi organisasi maupun karyawan. Jadi kayak gini, kalau misalnya ada karyawan yang bagus kinerjanya, maka apa yang kita berikan agar mereka itu merasa dihargai terhadap apa yang sudah mereka berikan? Itulah kompensasi. Kita berikan kompensasi terhadap karyawan itu. Nah, di sini ada 7 kriteria keefektifan kompensasi. Menurut Ivancevic tahun 92. Banyak salah ketik lagi di sini, keefektifan dan kompensasi P. Yang pertama, kompensasi itu harus cukup, harus adil, harus seimbang, harus efektif terhadap pertimbangan biaya, harus aman. Aman di sini adalah upah itu harus cukup untuk membantu karyawan sehingga merasa aman dan membantu karyawan dalam memuaskan kebutuhan dasarnya. Dan kompensasi itu juga harus menyediakan intensif. Harus menyediakan insentif. Jadi upah itu harus dapat memotivasi kerja secara efektif dan produktif. Dan selain itu, kompensasi itu juga harus diterima oleh karyawan. Jadi karyawan itu harus mengetahui sistem pengupahan dan merasa sistem tersebut masuk akal, baik bagi perusahaan maupun bagi dirinya sendiri. Nah, di dalam kompensasi itu, bentar ya. Di dalam kompensasi itu, dalam penentuannya, pada dasarnya sistem kompensasi itu tidak dapat diterapkan secara absolut atau mutlak. Artinya, sistem kompensasi tidak dapat dirancang dengan kriteria tunggal untuk seluruh bangsa atau seluruh dunia. Jadi, dia itu akan relatif. Oleh karena itu, upah untuk masing-masing individu itu dibuat relatif dengan upah orang lain. Seperti itu. Nah, contohnya di sini menurut Ivancevic, upah untuk suatu posisi tertentu itu dibuat relatif dengan 3 kelompok. Misalnya, 1. Karyawan bekerja pada suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut mirip atau serupa dengan pekerjaan tertentu pada organisasi yang berbeda.
Itu kelompok A. Kelompok B adalah karyawan yang bekerja pada suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut berbeda dengan pekerjaan tertentu pada organisasi yang sama. Tadi serupa, yang ini berbeda. Lalu yang C adalah karyawan yang bekerja pada suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut sama dengan pekerjaan tertentu pada organisasi yang sama. Nah, jadi di sini kompensasi itu relatif penentuannya. Selain relatif, dia itu tuh harus adil dalam penentuannya. Nah, keadilan dalam kompensasi itu adalah keadilan dalam pengupahan pada umum yang dibedakan pada umumnya yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu keadilan internal, eksternal, dan individu. Keadilan internal itu mengacu pada hubungan antar jabatan di dalam suatu organisasi. Kalau keadilan eksternal itu mengacu pada pembandingan pekerjaan-pekerjaan yang serupa pada organisasi yang berbeda. Kalau keadilan individu itu mengacu pada pembandingan di antara individu dalam jabatan atau pekerjaan yang sama pada organisasi yang sama. Jadi tadi kan ada tiga kelompok itu akan memberikan kita harus melakukan 3 keadilan, yaitu keadilan internal, eksternal, dan individu. Nah, untuk bisa mengadakan keadilan internal itu, kita harus bisa melakukan evaluasi jabatan. Di sini ada beberapa metode yang kita akan pelajari untuk bisa mengevaluasi jabatan. Yang pertama adalah metode ranking. Metode ranking ini merupakan teknik evaluasi sederhana dan juga tertua yang mana kurang sering digunakan oleh organisasi, kecuali organisasi kecil dan sederhana. Nah, contoh dari metode ranking ini adalah, misalnya di sini, suatu departemen ini memiliki 5 jabatan, yaitu jabatan A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E. Yang mana spesifikasi kelima jabatan tersebut selanjutnya dibandingkan melalui perbandingan sebagai berikut. Jabatan A dibanding B. Oh, coba sebentar. Lopet. Tunggu sebentar ya. Mohon tunggu sebentar, masih lopet. Oke. Bismillah. Oke. Nah, di sini antar jabatannya itu dibandingkan. Misalnya jabatan A dibandingkan dengan B, A dibanding C, A dibanding D, dan A dibanding E. Lalu jabatan B dibanding C, B dibanding D, dan D dibanding E. C dibanding D, dan C dibanding E. Lalu D dibanding dengan E. Nah, di sini secara matematis, jumlah perbandingan jabatan tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. N kan adalah jumlah jabatan, dikalikan N-1 dibagi 2. Nah, ini 5, terus N-1 4, terus dibagi 2. Dapatnya adalah 10. Nah, dari hasil pembandingan, selanjutnya disusun ranking jabatan. Katakanlah rankingnya sebagai berikut. Ranking 1 itu jabatan B, ranking 2 jabatan A, dan selanjutnya ranking 5 jabatan E. Nah, selanjutnya berdasarkan ranking itu, kita akan bikin grafiknya.
Di sini survei upah akan disusun terstruktur berdasarkan rankingnya. Nah, karena ranking paling rendah adalah E, maka upah paling sedikit akan diberikan oleh jabatan E. 100, 200, 300, 450. Nah, di sini upah akan sejalan dengan jabatannya. Seperti itu. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode klasifikasi. Metode klasifikasi ini mengelompokkan satu set jabatan bersama-sama dalam satu kelas atau klasifikasi. Nah, selanjutnya satu set jabatan tersebut dirankingkan menurut tingkat kesulitan dan kerumitannya. Contohnya di sini contoh sistem klasifikasi jabatan menurut Ranu Pandojo tahun 2001 adalah seperti ini. Kita punya 3 kelas jabatan, pimpinan atas, pimpinan menengah, dan juga pimpinan bawah. Lalu, kita punya spesifikasi untuk masing-masing jabatan. Spesifikasi jabatan itu dilihat dari kecerdasannya, pengalaman, pendidikan, dan tanggung jawabnya. Nah, untuk pimpinan atas, kecerdasannya harus tinggi, punya pengalaman lebih atau sama dengan 10 tahun. Lalu pendidikannya sarjana dan tanggung jawabnya seluruh perusahaan. Lalu untuk pimpinan menengah, kecerdasannya itu cukup tinggi, pengalamannya 5-9 tahun, pendidikannya diploma, tanggung jawabnya setingkat departemen. Lalu untuk yang ketiga, kelas jabatan pimpinan bawah, itu kecerdasannya cukup sedang saja, lalu pengalamannya kurang dari 5 tahun, pendidikannya menengah, dan tanggung jawabnya setingkat dengan bagian. Nah, di sini untuk menentukan suatu jabatan masuk kelas mana, maka dapat dilihat dari deskripsi dan spesifikasi jabatan yang bersangkutan, kemudian dibandingkan dengan spesifikasi jabatan pada tabel di atas. Contohnya, spesifikasi jabatan supervisi layout adalah seperti ini. Jadi, untuk menentukan dia cocok di jabatan mana, maka kita harus lihat spesifikasinya. Contoh yang kita ada di sini adalah contoh spesifikasi dari jabatan supervisi layout, di mana dia punya kecerdasan yang sedang. Oke, kecerdasan dia sedang. Dia punya kecerdasan yang sedang. Lalu setelah itu pengalamannya 3-5 tahun. 3-5 tahun. Pendidikannya SLTA, kejuruan atau menengah. Tanggung jawabnya setingkat bagian. Oke, kita bisa lihat bahwa berdasarkan spesifikasi tersebut bisa ditentukan bahwa jabatan mandor tersebut masuk ke kelas pimpinan bawah. Dengan demikian, gaji jabatan mandor itu setingkat gaji pimpinan bawah, seperti itu. Nah, semua metode ini tadi kan kita gunakan untuk kita bisa adil kan dalam kompensasinya. Nah, maka dari situ. Jadi, semua ini itu kita lihat nanti akan berhubungan sama gajinya. Oke? Lalu selanjutnya, metode yang bisa kita gunakan adalah metode poin. Apa itu metode poin? Metode poin ini adalah metode yang paling sering digunakan karena lebih rinci dibandingkan dengan metode ranking dan metode klasifikasi. Di samping itu, metode ini juga relatif mudah digunakan. Pada dasarnya, metode ini memerlukan petugas evaluasi yang mengkalkulasi nilai elemen jabatan. Oke. Di sini, misalnya, ada sebuah perusahaan, dan di situ untuk menggunakan metode poin ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita menentukan faktor dan subfaktor serta bobot faktor sebagai berikut ini.
kita tentukan dulu faktor dan subfaktor dan masing-masing bobotnya dalam faktornya itu. Nah, untuk faktor kita punya 4 faktor: keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Dengan masing-masing bobot adalah keterampilan memiliki bobot 50%, usaha 25%, tanggung jawab 15%, dan kondisi kerja 15%. Totalnya 100 bobotnya ya. Nah, subfaktornya apa saja? Dari keterampilan, kita punya subfaktor tentang pendidikan, pengalaman, dan inisiatif. Untuk usaha, kita punya subfaktornya fisik dan mental. Berikut sampai kondisi kerja, kita harus tahu subfaktornya. Nah, setelah kita tahu faktor beserta bobotnya dan juga subfaktornya, selanjutnya harus kita lakukan di metode point adalah menentukan derajat faktor dan definisi subfaktor sebagai berikut ini. Jadi, seperti merankingkan. Setiap spesifikasi kan memiliki tingkatnya. Untuk itu, dalam subfaktornya, kita harus lihat kalau tingkatan 1 itu yang seperti apa, tingkatan 2 yang seperti apa, tingkatan 3 yang seperti apa. Nah, di sini untuk faktor keterampilan dan masing-masing subfaktornya, masing-masing kita harus tentukan derajatnya. Kalau misalnya di sini 3 ini itu yang bagus ya, yang paling bagus ada di sini, yang punya derajat 3. Derajat 2 yang menengah, derajat 1 itu yang paling rendah. Oke, dari sini kita sudah punya faktor derajatnya. Untuk lalu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan poin untuk masing-masing derajat faktor dengan subfaktor. Kalau di sini kita tetapkan dengan menentukan poin untuk masing-masing derajat faktor dan subfaktor dengan total poin sebesar 500. Gimana caranya kita menentukannya gitu? 500 itu kita harus bagi ke dalam 4 faktor, di mana faktor keterampilan dapat 50%-nya dari 500, yaitu 250, usaha dapat 25%-nya dari 500, yaitu 125, dan selanjutnya sampai faktor keempat. Nah, di masing-masing faktor itu, untuk derajat tertinggi, itu harus memiliki nilai yang totalnya itu tuh sama dengan jumlah total poin. Yaitu di sini kita kasih nilai pendidikan 100 poinnya, pengalaman 80, inisiatif 70. Kita jumlahkan ini adalah 250. Kalau yang lainnya terserah. Karena kan nanti bisa kondisinya dia itu tuh untuk pendidikannya itu tuh derajatnya 3, pengalamannya tapi cuma derajatnya 1. Yang pasti penjumlahan dari 3 subfaktor ini tidak boleh lebih dari 250. Untuk itu, penjumlahan dari derajat tertinggi dari 3 subfaktor ini harus sama dengan total poin. Gitu. Oke, itu tahap ketiga dari metode poin. Kita tentukan poin dari masing-masing subfaktornya. Lalu selanjutnya, setelah kita tahu masing-masing poin dari subfaktornya, kita menghitung poin dan besar gaji atau upah suatu jabatan. Misalnya tadi kan kita punya kasus tadi adalah supervisi layout. Nah, mana tadi? Supervisi layout itu untuk kecerdasannya itu sedang. Di sini kecerdasannya bukan. Di sini udah dikasihin ranking ya. Kita punya supervisi layout. Dengan supervisi layout itu memiliki spesifikasi yang seperti apa, itu sudah ada di sini. Jadi di sini spesifikasi faktor dan subfaktornya ada di sini 1 sampai 4 dan masing-masing subfaktornya. Nah, definisi faktor dan subfaktor itu untuk supervisi layout itu
untuk pendidikannya dia kejuruan. Nah, kita lihat kejuruan itu ternyata ada di ranking 1. Kejuruan ada di ranking 1. Lalu pengalaman 3 tahun di ranking 1. Inisiatif itu gabungan di ranking 2. Nah, di sini ini kan sudah data. Data yang kita miliki adalah ini. Ini data yang kita tahu. Ini data yang kita tahu. Dari data itu kita lihat poinnya. Pendidikan ranking 1 kita lihat. Pendidikan ranking 1 itu bukan ranking, sorry, maafkan saya. Makanya saya tadi bingung, ranking 1 kok bisa cuman kejuruan, ternyata derajat. Dan derajat itu lebih besar, lebih bagus. Nah, pendidikan itu kejuruan itu ini bukan ranking ya, kita bilang itu derajat. Oh, itu ada salah ketik ya. Kalau kita bilang itu ranking, itu membingungkan. Kita bilang saja ini derajat. Ya, teman-teman dicoret itu di modulnya halaman 6.54. Di situ ranking ini ganti saja dengan derajat. Waduh, derajat ya. Saya gak bisa nulis di sini ya. Derajat. Derajat ya. Kejuruan ini derajatnya 1, kecil, nilainya 70. Pengalaman derajatnya juga 1. Derajat 1 tadi itu nilainya 65. Nah, ini kita sudah tahu dari data kemampuan supervisi layoutnya. Lalu, poin ini kita tahu dari langkah C. Setelah itu, kita akan tahu total poinnya. Ini dijumlahkan ini, dapatnya 200. Nah, lalu total poin kita jumlahkan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 kita jumlahkan, jadinya dapatnya poinnya adalah 375. Nah, di sini untuk 1 poin, misalnya kita hargai 1 poin itu adalah Rp5.000, maka jika supervisi layout ini mendapatkan 375 poin, maka dikalikan dengan 5.000, maka gajinya dia itu adalah Rp1.875.000. Nah, ini adalah untuk metode poin. Lalu yang terakhir adalah metode pembandingan faktor. Nah, di metode pembandingan faktor itu di sini sebagaimana di metode poin, metode pembandingan faktor ini termasuk teknik yang kuantitatif atau dapat dihitung, yang mana melaksanakan pembandingan atas dasar faktor dengan faktor. Dalam metode ini, jabatan-jabatan dievaluasi atau dibandingkan dengan patok duga. Patok duga itu dengan benchmark atau dengan pembanding dari poin kunci. Oke, di sini contohnya, misalnya katakanlah bahwa sebuah jabatan baru atau jabatan X itu sedang dievaluasi. Jabatan X ini dinilai memiliki level keahlian di persyaratan sama dengan jabatan 3 atau 1250. Lalu level tanggung jawab sama seperti jabatan 4 atau nilainya 1100 dan memiliki kondisi kerja yang sedikit beresiko daripada kondisi kerja jabatan 2, nilainya 700, dan persyaratan usaha yang agak besar daripada jabatan 4, nilainya 900. Nah, untuk itu berarti upah per jam yang layak untuk jabatan ini adalah 3.950. Dari mana? Dari di jumlah semuanya ini. Pakai pena lagi. Nah, dijumlahkan semuanya, ini ditambahkan ini
nggak pakai 3 ya, yang di dalam kurung saja, ditambahkan ini, didapatkan adalah hasilnya 3.950. Itu adalah upah untuk jabatan X. Nah, contoh kalau misalnya kita kasih tabel, itu adalah seperti ini. Ini contoh metode pembanding faktor. Misalnya ya di sini. Untuk jabatan 1 itu berapa dia berarti gajinya. Jabatan 2 berapa dia gajinya. Kita hitung saja masing-masing. Ini kita punya tarif yang relatif terhadap faktor-faktor kriterianya berdasarkan keahlian, usaha, tanggung jawab, dan kondisi jabatan. Nah, untuk jabatan 1 kan ada di sini. Kita jumlahkan 500. Terus ada di sini tanggung jawabnya 500 juga lagi. 500 tambah 500, 1000. Terus jabatan 1 ada di sini. Ditambah 650, 1650. Terus jabatan 1 ada di sini juga. 1650 ditambah 900. Dapatnya adalah 2.250. Begitu juga jabatan 2. Jabatan 2 ada di mana? Ada di sini. Ini jabatan 2. 700 tambah 950, 1650 ditambah lagi 750. Tadi berapa? 1650 tambah 750, 2400. Benar nggak ya? Iya, benar. 2400 terus ditambah lagi jabatan 2 di sini. 2400 tambah 650 adalah 3050. Oke. Nah, begitulah cara menghitung tarif atau penggajian dengan metode pembanding faktor. Oke. Alhamdulillah sudah selesai kita belajar diskusi tentang modul 5 dan modul 6. Nah, di sini saya akan sampaikan juga lagi sedikit tentang nanti rencana untuk tugas besar yang nanti akan kita lakukan presentasi hasil tugasnya itu di TTM kedua kita tanggal 10 April. Nah, nanti kan itu nanti akan kita rekam. Saya mohon sebelumnya maksimal hari Sabtu ya, tolong dikirimkan presentasinya ke Facebook saya. Nanti biar pas hari Minggunya saya bisa operatorin gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan juga kerjasamanya pada kuliah analisis kasus bisnis ini. Oke, kita akhiri materinya. Kita lanjutkan tanya jawab. Oke. Oke, ya, saya absen dulu. Oke, terima kasih ya. Ini kita